Persib Bandung mengawali kiprah mereka di Piala Presiden 2025 dengan hasil yang kurang memuaskan. Menjamu Port FC dalam laga pembuka grup B yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Minggu 6 Juli tahun 2025, Mam Bandung harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 0-2 di hadapan puluhan ribu bobotoh. 2 gol kemenangan Port FC dicetak oleh Bordin Fala pada penghujung babak pertama dan penalti Peradol Kamratsami pada menit ke-66. Hadiah penalti diberikan setelah Alhamra Hehanusa melanggar Asnawi Mangkualam di kotak penalti. Dia perlu mendorong tadi untuk mendapatkan posisi. Asnawi bahaya. Pelanggaran Samuka. Masuk pemirsa. Secara statistik, Persib mencatatkan 54% penguasaan bola dibandingkan 46% milik Port FC. Maung Bandung menghasilkan 4 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran. Sebaliknya, tim tamu melepaskan 10 tembakan dengan 3 mengarah ke gawang dan 2 berbuah gol. Meski kalah, terdapat sejumlah hal penting yang bisa dijadikan pelajaran bagi tim asuhan Bojan Hodak. Berikut 5 catatan dari pertandingan Persib kontra Port FC. 1. Bojan Hodak lakukan eksperimen total. Pelatih Bojan Hodak tampaknya tidak hanya fokus meraih kemenangan dalam laga ini, tetapi juga menjadikan pertandingan sebagai ajang rotasi pemain dan mengembalikan kondisi fisik skuadnya. Dari total 23 pemain yang terdaftar, hanya 1 yang tidak tampil, kiper Edem Persibe. Sejumlah wajah baru seperti William Marsilio, Luciano Goicocha, William Barus, hingga Sadil Ramdhani langsung dipercaya tampil sejak menit pertama. Bahkan, Dimas Drajat yang baru pulih dari cedera turut dimainkan di babak kedua. Salah satu eksperimen menarik yang dilakukan Hodak adalah memainkan Henhen Herdiana di posisi bek kiri menggantikan Zalnando. Padahal, Henhen dikenal sebagai bek kanan andalan Persib. Kedua, Febri Haryadi jadi bek sayap dadakan. Kejutan lain muncul saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Ahmad Jufrianto harus ditarik keluar karena cedera usai berbenturan dengan pemain lawan. Meskipun di bangku cadangan tersedia bek asing Patricio Matrijardi, Hodak justru mengambil keputusan tak terduga dengan memasukkan Febri Haryadi. Febri tak dimainkan di posisi naturalnya sebagai winger, melainkan ditempatkan sebagai bek kanan. Alvendra Dewangga yang awalnya berada di posisi itu kemudian digeser ke jantung pertahanan. Menariknya, ini bukan kali pertama Febri diplot sebagai bek sayap. Febri menjalani peran sebagai bek di babak pertama, lalu kembali ke posisi winger pada babak kedua. Ketiga, debut menjanjikan para pemain baru, kendati hasil akhir belum berpihak. Penampilan individu beberapa rekrutan anyar Persib terbilang menjanjikan. William Marsilio menunjukkan kreativitas sebagai pengatur serangan, sedangkan Sadil Ramdhani menambah variasi di sisi kanan. Nama Berginho juga mencuri perhatian saat masuk di babak kedua. Winger asal Brasil itu bermain dengan penuh percaya diri dan aktif membantu serangan. Namun secara keseluruhan, permainan tim belum sepenuhnya menyatu. Hal ini bisa dimaklumi mengingat persiapan Persib tergolong singkat, dengan latihan intensif baru dimulai sekitar seminggu sebelum pertandingan. Keempat, darah muda Persib menunjukkan potensi. Selain memberi kesempatan bagi para pemain baru, Hodak juga tak ragu menurunkan para pemain muda. Zulkifli Lukmansyah, winger berusia 18 tahun, tampil sejak menit pertama dan menjadi pemain Persib pertama yang mencatatkan tembakan tepat sasaran. Umpan jauh kali ini, apakah mampu dikejar pemirsa? Kita lihat, masih bisa dapat bola. Ada satu kesempatan dan kita lihat Zulkifli, catat nama yang satu ini, Zulkifli Lukmansyah. Catat, dia melihat posisi yang baik.
Meski pengambilan keputusannya belum konsisten, performanya cukup menjanjikan. Di babak kedua, beberapa pemain muda lain seperti Nasril Alvaro, Kevin Pesha, dan Ataya Zahran turut diberi kesempatan bermain. Nazril sendiri bukan nama baru di kancah sepak bola Indonesia. Ia merupakan bagian dari skuad Timnas U17 yang berhasil meloloskan diri ke Piala Dunia U17 ke 2025. Masa depan Persib tampaknya berada di tangan yang menjanjikan berkat regenerasi ini.